Oke, kita akan lanjutkan kembali topik relasi dan fungsi. Ini bagian yang kedua. Yang akan kita bahas adalah tentang domain dan range fungsi. Nah, telah kita ketahui bahwa pada notasi fungsi dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kita misalkan ada fungsi yang memetakan, fungsi f yang memetakan x ke y, ya kan? Ini penulisannya dapat dinyatakan sebagai y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Nah, dari notasi fungsi ini maka dapat kita ambil bahwa x ini adalah domain. Domain atau daerah asal ini kita lambangkan dengan domain fungsinya yang akan kita mau cari nanti. Nah, kemudian yang kedua, y adalah range. Range fungsi atau RF. Kita singkat, ya. Nah, domain dan range fungsi pada fungsi-fungsi tertentu perlu kita batasi supaya nanti nilai daripada fungsi itu terdefinisi, ya. Nah, contoh kita lihat penerapannya ke dalam bentuk jenis-jenis fungsi. Yang pertama kita misalkan fungsi linear atau fungsi garis, ya. Nah, ini bentuk umumnya kita tuliskan y sama dengan ax tambah b. Kita misalkan seperti ini. Nah, kalau ditanya domain dan range fungsinya, domain fungsi ini berarti berapapun x-nya boleh kita masukkan asal dia merupakan elemen bilangan real. Nah, range fungsi ini tentunya tergantung kepada domain yang kita masukkan, yaitu y ini juga elemen bilangan real. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya seperti ini, ya. Saya ambilkan contohnya. Kita misalkan ada sebuah fungsi. Jika kita misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dengan notasi fungsi fx-nya, f-nya ini fx sama dengan 2x tambah 1. 2x tambah 1. Dan diketahui bahwa A himpunannya adalah negatif 5 x sampai dengan 5, ya. X-nya mulai dari negatif 5 sampai 5. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukanlah range fungsinya. Yang ditanya tentukan range fungsi tersebut. Nah, jawab. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk fungsi, dari notasi fungsinya f.2a dipetakan ke b, himpunan A dipetakan ke b, berarti A ini adalah domain dan B adalah range, ya kan? Nah, kemudian A sudah disebutkan bahwa A ini merupakan himpunan X yang akan kita masukkan mulai dari negatif 5 sampai 5. Jadi kalau untuk menentukan range fungsinya, yaitu nilai Y, ini kita peroleh tentunya paling kecil kalau kita masukkan X-nya yang paling kecil. Paham ya? Ini fungsi linear. Kalau kita ganti X-nya minus 5, yaitu yang paling kecil, maka nilainya akan minimum. Coba ganti X-nya minus 5. Minus 10 tambah 1. Berarti hasilnya minus 9. Ganti X-nya yang paling besar. Itulah nilainya nanti yang paling besar. X-nya adalah inputnya, yaitu domainnya. Ganti 5. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. Berarti range fungsinya mulai dari minus 9 sampai dengan 11, ya. Nah, itu untuk jenis fungsi yang pertama, ya. Nah, sekarang ini kita perhatikan lagi untuk yang berikutnya. Kita misalkan yaitu fungsinya yang kedua adalah bentuk pecahan, ya. Kita misalkan bentuk pecahan, jenis fungsinya yang kedua bentuk pecahan. Ini kita tuliskan dulu fungsi pecahan. Nah, bentuk umum daripada fungsi pecahan itu, bentuk umumnya kita tuliskan y sama dengan fx dibagi dengan gx. Fx dibagi dengan gx. Nah, untuk menentukan domain fungsi, ini adalah x elemen bilangan real, tapi nah ini ada pengecualiannya di sini, x elemen bilangan real, tapi x-nya tidak boleh dari pembuat 0 penyebutnya, ya. Nah, jadi x yang berasal dari gx
sama dengan 0 ini tidak kita ikutkan. Jadi kita cari dulu nanti berapa X yang membuat penyebut ini 0. Nah, itu tidak diikutkan, yang lainnya boleh kita ikutkan. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian kalau range fungsinya, nilai fungsi pecahan itu ini adalah Y, elemen bilangan real. Gitu ya. Nah, ini kita perhatikan contohnya, kita misalkan seperti ini. Saya misalkan ada fungsi Y sama dengan pecahan ya. Misalkan bentuknya X dibagi X dikurang 3. X dikurang 3. Nah, kalau mau kita cari domain fungsinya, ini cukup kita buat X elemen bilangan real, tetapi X-nya tidak sama dengan 3. Ayo, 3 ini dari mana? Dari pembuat 0 si penyebut. X dikurang 3 kita samakan dengan 0, X-nya sama dengan 3. Kalau kita buat X-nya 3, berarti kan nanti di penyebutnya 3 kurang 3 jadi 0. Nah, itu yang kita perlu hindari. Nah, kemudian kalau ditanya range fungsinya, ini Y, elemen bilangan real. Gitu ya. Nah, itu contoh fungsi yang kedua. Kita misalkan contoh fungsi yang ketiga. Bentuknya adalah akar. Ya, kita misalkan fungsi akar. Nah, fungsi akar bentuk umumnya dinotasikan dengan Y sama dengan akar fx. Y sama dengan akar fx. Nah, apa syarat daripada fungsi akar? Nah, itulah domain daripada fungsinya yang akan kita perhatikan nanti. Syarat fungsi akar yang di dalam akar ini, yaitu fx, ini harus bilangan besar sama dengan 0. Nah, kemudian kalau ditanya range fungsinya, yaitu Y, ini juga nilainya besar sama dengan 0. Ya. Nah, itu untuk fungsi pecahan. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soalnya. Kita misalkan bentuknya begini. Y sama dengan akar 2x dikurang 4. 2x dikurang 4. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya domain fungsinya, nah ini gampang ya. Domain fungsinya yaitu x. Nah, ini kita ambil dari sini. Ini kita buat besar sama dengan 0 atau positif. Berarti 2x dikurang 4 besar sama dengan 0. 2x besar sama dengan 4, x-nya besar dari berapa? Besar dari 2. Ya kan? Bisa ya? 2x dikurang 4 besar sama dengan 0, 2x besar sama dengan 4, x-nya besar sama dengan 2. Ya. Nah, itu domain fungsinya. Kemudian kalau ditanya range fungsinya, Y ini besar sama dengan 0. Langsung saja. Ya. Itu kalau kita masukkan x-nya 2, coba ganti x-nya 2. 0 ya. Akar 0 berapa? 0. Nah, jadi angka itu bisa mulai dari 0, nilainya ini, nilai Y ini mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ya. Nah, itu untuk jenis fungsi yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ini bentuknya fungsi logaritma. Nah, kalian sudah belajar sebelumnya tentang fungsi logaritma. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk umum daripada fungsi logaritma. Y sama dengan A logaritma fx kita misalkan, ya kan? Nah, untuk yang namanya domain ini yang kita perhatikan adalah syarat fungsi logaritma, yaitu dari bilangan pokok sendiri, yaitu A. A ini adalah bilangan yang lebih besar dari 0 dan A-nya nggak boleh 1, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, fx ini harus merupakan bilangan positif. Nah, inilah yang akan kita perhatikan untuk mencari domain fungsi bentuk akar. Nah, kemudian range fungsinya adalah elemen bilangan real. Nah, sekarang kita lihat bentuk contohnya seperti ini. Kita misalkan ada fungsi logaritma Y sama dengan 2 logaritma X kuadrat dikurang X. Kita misalkan seperti ini. Nah, kalau untuk menentukan domain fungsinya ini kita peroleh dengan cara yang di dalam akar ini, yang di dalam logaritma, yang dilogaritmakan, yang di dalam kurung, yaitu X kuadrat dikurang X, ini kita buat besar dari 0. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ini kita faktorkan. Keluarkan X, X dikurang 1. Kemudian besar dari 0. Nah, kemudian yang berikut, oke, kita tarik garisnya dulu. Kita misalkan ke sini ya.
Nah, kemudian yang berikut baru untuk menentukan batasan atau himpunan penyelesaian daripada pertidaksamaan ini, tentunya kita cari dulu X pembuat nolnya. Dari sini kan 0, kemudian dari sini X sama dengan 1, X sama dengan 0, dan X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi kita cari pembuat nolnya, kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Ini ada angka 0, kemudian ada angka 1, kemudian garis bilangan ini sekarang terdiri dari 3 interval. Nah, pada masing-masing interval ini kita akan menentukan tandanya. Dan tandanya di sini apakah positif, negatif, atau positif. Caranya kita uji, contohnya ada satu bilangan. Kita misalkan di sini ada angka 2. Coba ganti X-nya 2. Berarti 2 dikurang 1, tandanya yang perlu kita perhatikan. Positif, 2 kurang 1 juga positif, positif kali positif hasilnya positif. Berarti pada interval yang kita uji, tandanya positif. Nah, kemudian pada interval yang berbeda, ini tinggal kita lawankan tandanya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian akhirnya, kita hilangkan dulu. Untuk menentukan himpunan penyelesaian akhirnya, kita lihat pertidaksamaannya. Tadi lambangnya besar 0, artinya besar 0 itu positif. Berarti yang positif itu, nah ini ada 2 interval. Ya, ada 2 intervalnya. Nah, sekarang dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka domainnya itu, ini kita buat himpunan penyelesaian daripada domain fungsi, ini adalah X kecil dari 0 atau X yang besar dari 2. Yang besar dari 1. Ya. Nah, ini domain fungsinya. Nah, ini bentuk fungsi logaritma. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi bentuk fungsinya yang kelima. Ini mungkin yang terakhir. Bentuk fungsi ini dalam bentuk kuadrat. Fungsi kuadrat. Ya. Nah, fungsi kuadrat dinotasikan dengan bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya. Nah, kalau ditanya domain fungsinya, ini adalah X elemen bilangan real. Jadi berapapun boleh kita masukkan ke sini. Karena dikuadratkan kemudian dimasukkan ke X-nya. Nah, kalau ditanya range fungsinya, range fungsi daripada bentuk kuadrat, ini tentunya tergantung kepada nilai A. Kalau A-nya positif, berarti parabola ini terbuka ke atas. Maka ini nilai minimum, Y minimum yang bisa kita tentukan. Maksimumnya ini nanti sampai tak hingga. Nah, kemudian kalau A-nya negatif, berarti parabola ini nanti terbuka ke bawah, sehingga ini nanti merupakan nilai maksimum, ya kan? Nah, sehingga ini dapat kita tentukan. Yang pertama, apabila A-nya positif, jika A-nya positif, maka range fungsinya ini kita notasikan dengan Y besar sama dengan Y minimum, gitu ya. Nah, tapi apabila A-nya negatif, maka range fungsinya ini kita peroleh dari Y kecil sama dengan Y maksimum, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soal penggunaan dari fungsi kuadrat. Kita misalkan ada sebuah fungsi fx. Fx sama dengan 2x kuadrat kemudian dikurang 4x ditambah 1. Nah, tentukanlah range fungsinya. Kalau domain berarti x elemen bilangan real. Nah, caranya kita perhatikan yang pertama nilai A. Nilai A-nya positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti parabolanya terbuka ke atas. Ini berarti nilai minimum. Ya kan? Nah, perlu kita ketahui bahwa Y puncak, apakah maksimum atau minimum, ini rumusnya sama untuk parabola. Apa rumusnya? Diskriminan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Ya kan? Nah, berarti kita harus cari terlebih dahulu Y puncak apa ini? Puncak minimum karena A-nya tadi positif. Berarti Y minimum sama dengan B kuadrat. Isi nilai B-nya min 4. Kuadratkan 16 dikurang 4 kali A. A, B, C. A-nya 2. C-nya 1. 4 kali 2. 8 kali 1.
ya kan? Nah, kemudian dibagi minus 4A, min 8. Nah, berarti hasilnya ini 8 dibagi negatif 8, hasilnya minus 1. Nah, jadi dari sini dapat kita tentukan, ini sebelumnya kita tambahin dulu, ini kita tambahin itu pembatas ya. Nah, berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa range fungsinya ini adalah Y besar sama dengan atau kecil sama dengan. Perhatikan, kalau A-nya positif berarti Y-nya besar sama dengan Y minimum negatif 1, atau nilainya itu boleh negatif 1, negatif 2, negatif 3, benar nggak? Besar dari negatif 1, terbalik ya, yaitu kalau Y besar sama dengan minus 1, boleh 0, boleh 1, boleh 2, 3, sampai positif tak hingga yang berikutnya ya. Nah, ini tentang jenis-jenis daripada domain dan range fungsi. Nanti ada fungsi-fungsi yang lain. Nah, itu berarti kalian sudah harus bisa melogikakan apa yang dimaksud dengan domain dan range fungsinya. Nah, berdasarkan domain-domain yang akan kita cocokkan ke kodomainnya, maka jenis fungsi itu juga dapat kita bedakan menjadi fungsi injektif. Ya, ada yang dimaksud dengan fungsi injektif, kemudian ini langsung aja fungsi surjektif, dan ada fungsi yang terakhir adalah fungsi bijektif. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan fungsi injektif? Fungsi injektif adalah fungsi yang memasangkan semua anggota domain dengan pasangan yang berbeda. Nah, jadi contohnya gini. Kita misalkan ada ini diagram panah. Ini ada anggotanya, kita misalkan 1, 2, 3. Ini kita misalkan anggotanya ada 4. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, ini kita pasangkan anggota A ke B. Dia mempunyai pasangan yang berbeda. Ya kan? Nah, ini namanya pasangannya yang berbeda. Jadi di sini tidak ada yang dua kali hasil daripada pemetaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi injektif. Nah, kemudian yang berikut adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang memasangkan semua anggota domain dengan semua kodomain. Atau artinya semua anggota kodomain itu terpetakan. Ya. Nah, contoh gini. Kita misalkan ada 2 himpunan diagram. 1, 2, 3. Kita misalkan ini 1, 2. Kalau 2 aja boleh. Kita misalkan gini. Ini dipetakan ke sini, ini kemudian dipetakan lagi kemari. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi surjektif. Artinya semua anggota pada kodomain himpunan B kita misalkan itu terpetakan. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi surjektif. Atau contoh yang lain. Kalau kita misalkan ada himpunan seperti ini. Di sini anggotanya ada 3, di sini anggotanya ada 4. Nah, jadi ini semuanya terpetakan. Kita misalkan seperti ini. Jadi tidak ada yang tidak merupakan hasil daripada pemetaan itu pada anggota kodomain. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi bijektif. Fungsi bijektif berarti fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, yaitu setiap anggota kodomain merupakan peta dari anggota domain. Dan setiap anggota domain mempunyai peta yang berbeda satu dengan yang lain. Kita misalkan bentuk fungsinya seperti ini. Ya, ini ada satu fungsi, ini fungsi yang kedua. Di sini anggotanya kita misalkan 4, di sini ada 4 juga. Nah, jadi ini contohnya terpetakan semuanya dan hasil di pemetaannya pun dia berbeda. Ya kan? Nah, kemudian semua anggota di kodomain juga terpetakan. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi bijektif. Nah, ini untuk pertemuan kita yang kedua tentang relasi dan fungsi. Yang paling utama adalah domain dan range. Kemudian yang berikut tentang fungsi injektif dan surjektif serta bijektif. Nah, sampai ketemu dengan fungsi dan relasi pada bagian yang ketiga.